Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Japer Manyan. Mohon maaf bang ya, ini kita sambil jalan lah biar saya melihat di sini kan kalau memang wakil rakyat ini tidak mampu dalam tanda kutip untuk melakukan penetapan terhadap perda tersebut, secara peraturan perundangan nih, gubernur sebagai kepala daerah dalam hal ini adalah eksekutif mempunyai kewenangan tidak peluang-peluang arah hukumnya supaya beliau mengambil alih dalam tanda kutip dengan raperda tentang perlindungan masyarakat adat dan pengakuan masyarakat adat Dayak ini dengan judul yang berbeda, mengganti judulnya gitu kan. Gimana itu Bang John? Bisa nggak kira-kira Bang? Iya, kalau kita melihat sebenarnya kan di DPR ini kan pada waktu bicara tentang pembahasan peraturan daerah itu kan tentunya di program legislasi daerah itu kan ada beberapa peraturan daerah. Nah, sehingga sebenarnya proses pembahasan di DPR boleh jadi itu juga relatif membutuhkan waktu karena memang tidak hanya satu peraturan daerah atau peraturan daerah tentang MHA saja yang dibahas oleh DPR. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pada waktu kita bicara tentang Perda MHA ini, saya mungkin koreksi sedikit. Perda MHA itu kalau tidak salah naskah akademiknya itu dibuat tahun 2016, berarti ada kurang lebih 5 tahun di dalam perjalanannya. Sehingga, ya, tapi pengajuannya sebelum 2016 kan? 2016 NA-nya yang dibuat. Yang naskah akademiknya, tapi pengajuan perdanya 2017. Jadi karena sebelum pengajuan raperda itu kan harus dilalui melalui naskah akademik. Nah, jadi ya dalam perjalanannya ya mungkin yang terjadi itu dua periode DPR, periode 2014-2019 dan 19-2024. Nah, jadi memang kalau kita melihat itu ya relatif juga dikatakan lama juga tidak, juga dikatakan cepat juga tidak. Nah, makanya yang saya sudah sampaikan tadi sebenarnya adalah skala prioritas yang ingin dilakukan oleh DPR ataupun oleh pemerintah. Atau memang raperda tentang pengakuan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Dayak ini bukan skala prioritas mungkin. Bukan skala prioritas karena ya orang Dayak ya gitu-gitu aja kali kan pikirannya kan. Bisa menegakkan peraturan adatnya sendiri kan begitu. Mungkin gitu Bang. Iya. Atau gimana? Boleh jadi kan, artinya semua itu bisa terbuka kemungkinan itu, karena apa yang nampak, apa yang dinyatakan dan tidak dinyatakan itu juga kan semuanya memiliki makna begitu. Nah, yang penting hari ini kalau menurut saya sebagai juga bagian dari masyarakat Dayak, kita sangat mengharapkan DPR dan pemerintah, gubernur itu dapat menjadikannya sebagai agenda prioritas begitu. Bukan hanya masuk di dalam daftar prolegda, tapi dia menjadi prioritas dalam pembahasan dan pengesahan. Nah, karena memang sudah cukup panjang, tentunya ini harus dilakukan begitu. Jadi sebagai masyarakat Dayak, sebagai seorang akademisi, kita berharap bahwa ini dijadikan prioritas. Nah, sudah dibuat begitu melalui kajian 2016 itu naskah akademik dan draft raperda, dan juga dilakukan penyesuaian secara internal di DPR melalui FGD yang dilakukan. Atau dimungkinkan tidak Bang John, selain ini kan akumulasi dari seluruh masyarakat Dayak, semua meneken dari 14 kabupaten kota mendesak nih kan dalam bentuk dokumen tertulis nih Bang, karena ini adalah sudah masuk kepada titik rawan nih, banyak sekali konflik-konflik sosial masyarakat Dayak di grassroots ini yang semakin mengkhawatirkan gitu Bang. Saya kira itu haknya masyarakat ya, artinya semua masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat dan itu dijamin oleh konstitusi
dan kemudian DPR sesuai dengan tugas dan fungsinya punya tanggung jawab untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi itu. Nah, sehingga sebenarnya kita berharap bahwa memang ini secara serius begitu diorientasikan untuk diselesaikan. Nah, saya berharap itu 2021 harusnya sudah selesai. Nah, artinya naskah yang ada atau draft raperda yang ada itu tentunya juga tidak mungkin bisa mengakomodir. Tim juga tidak mungkin bisa memformulasikan rumusan raperda itu, materinya itu secara detail dan lengkap dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat adat Dayak. Nah, hanya memang harusnya DPR bersama-sama dengan eksekutif, gubernur, dan juga unsur-unsur masyarakat, ya, Diadi dan lain-lain, itu mungkin ya bisa duduk bersama kembali untuk menetapkan, ya, artinya masyarakat inginnya itu poin-poin penting apa yang harus masuk di dalam raperda ini. Nah, sehingga poin-poin penting ini adalah poin-poin yang memang substansial dibutuhkan untuk penguatan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah hari ini. Karena perda ini juga tidak mungkin menjawab seluruh permasalahan masyarakat hukum adat Dayak, tapi paling tidak dia menjadi titik awal, tonggak awal dari masyarakat hukum adat Dayak itu mendapatkan pengakuan. Sehingga dengan ada pengakuan itu maka ada perlindungan, dan dengan adanya pengakuan itu ada perlindungan maka akan ada pemberdayaan terhadap hak-hak masyarakat adat ini. Nah, saya kira ini yang paling penting. Draft itu sudah ada, tinggal kemudian bagaimana dilakukan penajaman untuk kemudian dikonfirmasi kembali, mungkin perlu ya, DPR juga perlu mengkonfirmasi kembali dengan masyarakat, dengan para stakeholder itu, terutama masyarakat adat, poin apa yang menjadi inti. Nah, perda ini kan bukan sesuatu yang statis begitu, sesuatu yang baku, dia sangat dinamis. Artinya bisa dilakukan perubahan juga, revisi apabila terjadi ada hal yang kurang, ya. Ya, jadi artinya itu pada waktu ini yang penting kita sahkan dulu dan dia memenuhi kebutuhan utama dari keberadaan dari eksistensi masyarakat hukum adat Dayak ini, dan kalau nanti ada penyesuaian, perubahan-perubahan itu kan bisa dilakukan revisi. Nah, jadi tidak usah khawatir. Nah, pertanyaannya kan tadi, apakah kemudian kalau terlalu lama boleh enggak gubernur? Kalau kita melihat kan dengan judul yang sama, karena ini sudah dimajukan menjadi hak inisiatif, ya tentunya dengan judul yang sama itu tidak akan sangat sulit begitu masuk ke dalam prolegda, karena dengan judul yang berbeda, maksud saya, Bang Jon. Iya, artinya kalau dengan judul yang berbeda dengan substansi yang sama, ini kan sebenarnya adalah bergantung dari kecepatan. Bagaimana dalam istilah teknis itu kan responsibilitas, ya, responsibilitas dari apakah pihak legislatif maupun eksekutif untuk menangkap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dan kemudian itu menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian masalah-masalah itu. Nah, sekarang responsibilitas dari institusi yang memang dipercaya oleh masyarakat ini, apakah memiliki responsif tidak begitu. Nah, ini yang penting. Jadi kalau misalnya terjadi kemandekan yang cukup panjang, saya kira pihak eksekutif juga tidak salah untuk kemudian menangkap aspirasi itu, apalagi kalau itu berarti dimungkinkan ya, secara konstitusi kan itu dimungkinkan begitu. Artinya Pak Gubernur, dimungkinkan nih Pak Gubernur. Ada pula beberapa ditanyakan Pak Iki tadi, artinya mungkin ditanyakan bisa nggak Pak Gubernur membuat diskresi atau kebijakan hukum kan untuk karena dianggap ini ini melanggar gitu kan, jelas kan, untuk mengapung. Ya, boleh nggak gitu Gubernur seperti yang saya katakan, artinya mengambil kebijakan, mengambil diskresi sementara atas dasar kebutuhan masyarakat, masyarakat dan kondisi real yang artinya kan yang harus kita lihat adalah tataran peraturan perundang-undangannya. Kalau dia dalam bentuk peraturan daerah, maka peraturan daerah itu harus dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Nah, sehingga sebenarnya mana yang menjadi leading sektor untuk mengajukan perda itu, apakah dari inisiatif DPR
ataukah dari eksekutif begitu. Sebenarnya tidak ada masalah antara eksekutif dan legislatif. Yang bagi masyarakat sendiri sebenarnya apakah melalui legislatif atau eksekutif juga tidak masalah. Ya, yang ya, penting betul. perda itu ada. Ya. Nah sekarang saya kira tidak harus kemudian dilakukan itu. Yang harus didorong adalah bagaimana para pihak ini, terutama karena ini menjadi inisiatif DPR, ya bagaimana untuk bisa didorong itu bisa selesai, misalnya di 2021 ini bisa selesai. Wah, luar biasa tuh kalau sampai 2021 ketok bang. Nah, Ya, luar biasa. itu Prestasi harapan kita. anggota dewan. Ya. Main mantap Pak Wiyatno kalau sampai Nanti mungkin saya nambahkan Pak John ini. Ya. Jadi gini, di istilah ombudsman itu ada maladministrasi. Ini di DPR nih maladministrasi ada penundaan berlarut. Gitu. Oh, masuk ya bang? Masuk. Klasifikasi itu. Masuk. Walaupun mereka Bisa di ya, karena dong? fungsi pelayanan tadi kan, pelayanan tadi. Ini maladministrasi ada penundaan berlarut. Nah ini jangan, walaupun tidak ada tuntutan hukum secara pidananya, tetapi kan moral nih. Ya. Moral, ini kan bicara moral. Sanksi Makanya moral. masyarakat bisa menuntut gimana pelayanan. Nah yang saya mungkin lebih arahnya menantang atau mengajak Pak Gubernur aja ini bikin pergub aja. Kan ada, bisa undang-undang Dimungkinkan nggak, Pak? nomor Pak tahun Satria, 2014 itu dimungkinkan ada nggak? kewenangan gubernur. Ya. Iya pergub. Pergub Tanpa harus disidangkan di DPR itu. Iya. Nah ini diskresi tadi. Iya, kalau pergub itu kan hak prerogatif. prerogatif kepala Mengisi daerah. kekosongan tadi di ruang Biasa rapat tuh tadi. kalau bisa Iya. mengambil. Nah mungkin dari kajian mata hukum nih dari gimana Iya. Pak Satria? Oke, kalau berbicara mengenai apakah bisa digantikan dengan perda tadi yang disusun oleh DPRD, apakah mungkin bisa gubernur lebih dulu menyusunnya? Saya mungkin setuju dengan Pak John tadi. Artinya dilihat leading sektornya, apakah itu memang dari DPRD atau eksekutif dalam hal penyusunan peraturan daerah ini. Tetapi intinya begini Pak, yang penting itu adalah bagaimana suatu hak-hak masyarakat ini dengan adanya raperda ini tuh bisa segera diselesaikan, entah itu yang buatnya DPRD atau itu eksekutif, karena itu pasti nanti akan memberikan kepastian. Kalau di bahasa hukum itu ada kepastian hukumnya. Kalau sudah ada kepastiannya, kemanfaatannya dapat, keadilannya pun dapat. Asas manfaat. Jadi semua hak-hak Terakomodir masyarakat lah. itu semua terakomodir.